Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah alal khairi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang ke-49 dari maksiat-maksiatnya badan. Wa ayyakuna wa ayyukramal mar'u bil bina'il maf'ul, dan dihormatinya seseorang. Yang hormatin siapa? Ya siapa saja udah pokoknya. Dan dia dihormati itu ittiqa asyarrihi, karena orang itu takut dengan kejahatannya, preman atau apa, gangster atau apa, mafia, polisi, presiden. Jadi gara-gara kejahatannya itu maka orang takut. Idlaula dzalika lam yukram, kalau enggak karena itunya maka dia enggak dihormati. Nanti menghormati, kita menghormati seseorang bukan karena Allah gitu loh, karena sesuatu yang lain. Baik itu karena kita takut, atau karena jabatannya, atau karena apa, dia itu tokoh masyarakat, atau karena, bukan karena sesuatu yang memang dia punya hak untuk dihormati. Maka berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, walamma rada Umar ibn Abdul Aziz al-ahadiyata, tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini ulama Bani apa, Bani Umayyah yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz yang merupakan dikatakan apa, Khulafa Ur-Rasyidin yang kelima. Luar biasa ini. Beliau menolak suatu hadiah. Qila lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah. Maka dia bertanya, apakah Rasulullah itu pernah menerima hadiah? Rasulullah kan yang enggak boleh terima zakat sama sedekah. Sedekah itu enggak boleh untuk Rasulullah, dan sedekah tidak boleh untuk, zakat tidak boleh untuk Rasulullah. Begitupun sampai ke bawah, semua keturunannya. Yang boleh adalah hadiah. Maka faqala kana dzalika lahu hadiyatan wa huwa lana
rishwatan. Kata Sayyidina Umar, adalah hal itu merupakan pemberian zamannya Rasulullah kepada seorang nabi, kepada seorang rasul yang nggak bisa diraih oleh yang lain jabatannya, nggak bisa digantikan oleh yang lain. Tapi kalau kita yang terima namanya sogok. Kalau kita nerima hadiah, pejabat nerima hadiah, presiden nerima hadiah, Pak RT nerima hadiah, maka namanya apa? Sogok, bukan hadiah. Pelicin, pelancar, suap, gratifikasi, tangkap harusnya. Nah, kalau Rasulullah kenapa kok bukan suap? Saya mau nyuap apa? Rasulullah nggak punya jabatan apa-apa. Nabi itu bukan jabatan dunia. Bagaimana mau dipertahankan untuk nyuap Rasulullah? Nabi itu jabatan langit. Kalau kita jabatan dunia yang bisa diperebutkan oleh yang lain gitu loh. Jadi kalau orang kok sampai menghormati kamu, memuliakan kamu, takut sama kamu gara-gara jabatan kamu, maka itu hukumnya haram. Orang terima hadiah karena jabatannya, orang ditakuti karena jabatannya kejem. Ini kana yutaqarrabu ilaihi linubuwatihi la liwilayatihi, maka maksudnya adalah keadaan persembahan hadiah kepada Rasulullah itu karena kenabian beliau, bukan karena kekuasaan dunianya. Oh, ini Rasulullah yang jabat, kasih hadiah. Ya, Rasulullah nggak pernah jabat dudukan dunia. Maka jabatan itu bagi Rasulullah tidak termasuk suap, nggak termasuk riswah, tapi termasuknya adalah hadiah. Wa nahnu innama nu'ti lil wilayah. Sedangkan kita sungguhnya diberikan hadiah karena kekuasaan. Dzukira dzalika al-Ghazali fil Ihya, maka dikatakan demikian oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya hukumnya haram seseorang yang menerima hadiah dari orang lain sebagai seorang pejabat. Kenapa? Karena kalau kamu tidak sedang menjabat, nggak akan ada orang yang kober ngasih hadiah kamu. Coba, Pak Kapolres turun jabatan, ada yang nganterin kue gitu? Mana ada yang nganterin kue? Pak RT lah, Pak RT turun jabatan, ada yang nganterin rokok apa? Nggak ada. Kenapa? Dia dikasih rokok, dikasih gara-gara apa? Jabatan RT-nya. Nah, ini sampai diharamkan menerima karena ini termasuk bisa menjadi bagian dari pelicin ataupun dia punya kepentingan. Oh, saya nggak punya kepentingan, Pak. Sekarang belum punya masalah. Nanti pas punya masalah datang, lu kan kemarin udah terima duit gua, gimana sih? Itu DP tau nggak? Lu DP duluan, tau nggak? Itu duluan. Butuhnya belakangan. Jadi memang maunya ke situ. Semua pengusaha yang memberi pejabat itu pasti ada maunya. Nggak mungkin dia ikhlas. Kayak orang yang nyumbang seseorang yang mau jadi pejabat. Belum, mau jadi, tujuannya apa? Kalau jadi minta proyek, lu kan udah gua dukung, gimana sih? Tim ses. Itu kalau jadi nuntut proyek. Jadi pemberiannya bukan karena Allah, bukan karena yang lain. Qala Al-Hisni, ini sampai dikatakan begini nih. Imam Al-Hisni berkata fi Kifayatul Ahyar far'un idza khattana syahsun waladahu, seseorang menghitankan anaknya, wa amila
walimatan, terus mengadakan walimah, namanya apa kemarin? Walimatul khitan, apa? Al-Kurs ya? Apa namanya kemarin? Idhar. Mengadakan acara idhar, menyunatin terus bikin idhar, bikin walimah, bikin acara resepsi. Terus fahumilat ilaihi hadaya. Kemudian ada orang-orang yang datang membawakan hadiah. Walam yusammi ashabuhal ab walal ibn. Dan si pemberi hadiah itu nggak ngomong ini untuk ayahnya atau untuk bapak, untuk anaknya. Yang terima siapa? Apa urusannya? Terus yang dikasih siapa? Yang nerima bapaknya. Dia ngomong ini buat kamu, ngomong nggak? Enggak. Jadi yang nerima siapa harusnya? Haknya siapa itu? Hak itu kalau dia yang ngasih ngomong nih buat anak kamu ya, ini buat kamu, nah itu jelas. Kalau nih Pak, ini buat siapa ini? Kalau orang bikin acaranya acara perkawinan, kotak disiapin, mempelai kedua, mempelai. Itu mertua nggak bisa ikut-ikut itu. Tulisannya kalau mertua mau tulis lagi mertua gitu, tulisin sebelahnya ini kotak mertua. Iya dong, ini kotak untuk kedua mempelai. Sunatannya begitu, kamu tulis ini hadiah untuk anak, ini bapaknya yang bikin. Sudah masuk masing-masing, nah itu ketahuan. Tapi kalau datang dikasih, ngasihnya ke bapaknya, tapi dia nggak ngomong untuk siapa, maka nggak ada keputusan. Terus ulama khilaf ini. Wajhan hal hiya lil ab au lil ibn. Maka hadiah-hadiah itu untuk ayah atau bapak itu ada wajhan, dua pendapat. Sohaha yang sohih, An-Nawawi yang pertama dari Imam Nawawi, annaha lil ab, hadiah itu untuk bapaknya. Yang kedua, wa ajaba al-qadhi al-Husain, berkata Imam Qadhi Husain, hadiah itu untuk anaknya. Adapun ayah hanya menerimanya, tapi yang berhak adalah anaknya. Masih belum terima ini. Kalau kata bapaknya, enggak, gua mau Nawawi pakainya dong. Apa itu? Lalu Habib Abdullah bikin keputusan sendiri. Kalau pendapat saya, kultu yang bagi amrun salithun, harusnya 2-3 pendapat, jangan 2 doang ngederin itu. Kalau 2 doang kata apa? Bahwa anahu in kanal muhda mimma yasluhu lisabi duna abi. Seyogyanya ada pendapat ketiga, yaitu bahwasannya jika keadaan barang yang diberikan itu tergolong barang yang layak untuk anaknya, bukan untuk ayahnya, kayak haknya anaknya. Nah, si sarung kecil namanya. Buat siapa? Lah ya, mestinya ditilik dulu. Ya dikasih apa gitu loh. Yang repot ngasihnya fulus. Ini yang bingungin ini gitu loh. Dua-duanya bisa. Kalau kokok kecil, sarung kecil buat siapa? Masa bapaknya ini buat gua, lu pakai aja Pak. Kalau saya masalah itu kalau ngasihnya ini apa belum? Bapak pakai modal, kata anak, gua juga modal Pak. Dikira nggak modal apa?
Wa in kana la yasluhu li shaghir fa wal ab. Maka kalau barang itu enggak layak untuk anak kecil, berarti itu untuk ayahnya. Terus wa inihtamalahuma, kalau itu mungkin untuk keduanya, wa huwa maudhi'ut taraddud, maka itulah yang baru terjadinya ada taraddud, baru masuk dua pendapat ini, gitu loh. Iya dong, mau ini mau pakai Imam Nawawi atau pakai Imam Qadhi Husain. Kalau anaknya Qadhi Husain, Pak, gitu. Anaknya, bapaknya Imam Nawawi, kan repot. Jadi selagi barangnya sudah jelas untuk ayah atau anak, maka pembagiannya jelas, ini ke anak atau ke ayah. Tapi kalau belum ada kejelasan, maka ini harus mengambil salah satu pendapat dari dua imam kita. Itu salah satunya. Ada lagi orang akikah. Akikah dibarengin sama sunatan. Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ini yang repot. Akikah itu ngasih, nggak boleh nerima hadiah. Sunat itu dua walimah yang nggak bisa kumpul itu mestinya. Akikah itu hanya untuk ngasih, nggak boleh terima. Nah, sunatan boleh terima. Ya, jangan dikumpulkan keduanya. Kalau mau kekah aja. Kalau mau sunat aja. Sunatan sama nikah bisa. Sunatan sama nikah bisa. So itu dua orang berarti. Itu dua orang. Pengantin sunatnya juga pengantin yang nikah. Ini satu orang maksudnya. Satu orang saya nikahin anak saya, sekalian saya ngekain anaknya itu, gitu loh. Jadi kambing kekahnya buat sunatan, kan ngirit maksudnya. Daripada dia kekah sendiri, terus besok beli kambing lagi buat, kan double. Ini kan nggak ngirit maksudnya, satu kekah sekalian buat, Masya Allah. Ini kadang suka begitu ngirit. Ini apa, ada perbincangan para ulama. Kalau kekah itu untuk ngasih, adapun sunatan itu boleh terima. Terus wa ada mutaswiyah. Yang ke-50 yang haram lagi adalah wa ada mutaswiyah. Tidak adil fil qismi fil mabiti baina zaujat, antara pembagian bermalam untuk istri-istri seseorang. Al-harair, atau ketika menggilir mereka, atau istri-istri yang merdeka. Beda kalau budak nggak usah dihitung bagian yang lain. Tapi kalau ini istri yang merdeka, orang merdeka itu punya tuntutan, bisa nuntut maksudnya. Tidak adil menggilir mereka, hukumnya haram. Walau qoma bihinna udrun, walaupun terjadi pada para istri itu suatu udur, kamarodin, wa haidin, wa radkin, wa qarnin, wa ihramin, seperti sakit, sedang haid, tertutup, liangnya tertutup, kesumpel apa nggak ngerti ya. Terus tertutup dengan daging, ataupun tertutup dengan tulang, ataupun dia sekalipun sedang ihram, tetap dia punya jatah untuk dikunjungi, punya jatah untuk diinepin rumahnya, gitu loh. Karena jatahnya sudah nggak bisa bergeser. Wa kharaja bil harair ma law kana tahtahul hurrah, dan terkecualikan dari batasan istri-istri yang merdeka suatu kasus seandainya ada di bawah kewenangannya itu satu istri merdeka dan satu budak perempuan. Nanti walau kana tahtahu hurrah wa ammah
Falil hurrati lailatan, maka pembagiannya beda dengan sama-sama yang hurrah. Maka bagi wanita yang merdeka itu 2 malam. Walil amah lailatun, itu hanya 1 malam. Afadahu dzalika asyirbini. Kalau jatahnya orang bebas lebih banyak dari budak gitu. Kalau kamu kok punya istrinya 2, maka jatahnya 2 malam di sini, semalam sini, 2 sini lagi, malam sini. Kalau seminggu ya seminggu sono, 3 hari sini, sebulan sono, setengah bulan sini. Ini jatahnya. Jadi kalau menggilir, maka hitungannya budak itu separuh dari orang yang merdeka. Tapi kalau istri kamu kok merdeka semua, ya hitung jatah hari aja. Hari Sabtu, hari Ahad, namanya nomor 1. Terus hari Senin nomor B. Hari Selasa C. Terus hari Rabu D. Kamis A lagi. Jumat B. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya kapan? Ya? Atau ente baginya mamanya 2 hari 2 hari, ini 2 hari 2 hari, ya harus sama. Nanti kok 3 hari 3 hari harus sama. Ini dihitung apabila kamu kok sampai nggak adil, maka kamu terkena hukum haram. Nah, pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Rasulullah ada istri beliau yang kemudian memberikan jatahnya untuk istri yang muda. Ya Rasul, udah saya jangan diceraiin, saya nggak dikunjungin nggak apa-apa, yang penting tetap jadi istri. Jatah saya berkunjung ke saya kasih ke istri yang lain. Nah, ini apa? Atas permintaannya, atas kerelaannya. Jadi bukan karena kita yang nggak mau datang, atau bukan karena dia ada uzur atau dia ada, tapi dia yang meminta gitu. Nah, beda ini. Nah, kalau nggak ada permintaan, maka walaupun apa yang terjadi tetap kita punya hak, atau dia punya hak untuk dikunjungi. Ini zaman Nabi rame, ini urusan begini rame. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam 9 istri digilir rata, nggak pernah telat. 9 orang. Ente pacar 2 aja kadang ribut. Belum bini, belum baru pacar 2 udah ribut, apalagi pakai bini. Ini Nabi 9. Pernah Nabi datang dari 1 istri ke istri lainnya telatnya waktu cuman minum susu. Waktu mau berangkat keluar sama istri yang di sana dibikinin susu, minum dulu susu nih. Oh ya, minum habis jalan. Telatnya cuma minum. Ramai ribut luar biasa. Kenapa terlambat? Dikasih susu. Emang saya nggak bisa bikin susu? Di sini banyak susu. Ramai sampai keluar, ya sudah, saya sekarang nggak mau minum susu lagi, kata Rasulullah, gara-gara susu ribut. Maka turun ayat, jangan kamu mengharamkan yang aku halalkan, kata Allah, hanya karena mencari ridho istri-istrimu. Hanya jadi teguran, jadi pelajaran bahwa ente jangan sampai menghalalkan aturannya Allah gara-gara harem. Harem ini luar biasa ente. Pokoknya kalau pulang nggak bawa duit sekian, jangan pulang. Ente korupsi jalan, ini jalan gara-gara apa itu? Ridhonya istri. Bahaya ini. Jadi istri ini bisa jadi orang yang mendukung kita sampai kita sukses, bisa juga yang menjerumuskan kita kepada jalan yang berbahaya. Makanya
Kalau kita pilih istri, maka pilih yang betul-betul punya bobot apa? Kecantikannya, hartanya, agamanya, dan keturunannya. Dipilih dari mereka-mereka itu, maka jadikan istri. Orang kadang mau kawin lagi repot ngurusin ini, kalau nggak beres itu mesti bohong sih. Mesti urusannya jago bohong, muka tembok. Itu sebagai kuping kupingnya bebel, muka tembok, mulut tukang bohong. Itu biasa. Isinya haram terus. Mau nggak kawin lagi diejekin kawannya, kawin lagi resiko. Makanya apa-apa itu harus sesuai dengan takaran kita. Makanya ayat yang menyatakan masna wa sulasa wa ruba itu bukan ayat anjuran. Bukan Nabi menganjurkan kalian untuk kawin. Nggak ada, itu hanya memperbolehkan. Kalau mau boleh, gitu loh. Dan harus adil. Kalau enggak, satu aja sudah, gitu loh. Jadi nggak ada ayat yang mengatakan ini 2 dong, 3 dong, nggak ada. Hah? Enggak. Walaupun nggak punya harta, Ini jatah nginep. Nah kalau jatah harta bagaimana? Oh, kalau jatah harta beda-beda. Kadang istri kamu lebih kaya dari kamu. Yang ini istri pertama kita kaya raya, yang ini kurang kaya. Atau istri pertamanya kurang kaya, yang kedua kaya. Asal ke sono pulang bawa duit maksudnya. Bukan ngasih duit. Asal ke sono pulang bawa duit. Apa? Maka itu adilnya di situ ulama punya batasan. Baju beli ya baju beli, sono cincin beli ya sini cincin beli, ini urusan adil itu memang susah. Kayak kamu sama anak lah, satu sama lain ya disuruhnya apa? Adil. Kalau nggak adil kan akan jadi orang tua yang durhaka, suami yang durhaka atau suami yang maksiat. Terus yang berikutnya lagi, wa khurujul mar'ati muta'attiratan, keluarnya wanita dari rumahnya dengan keadaan memakai wewangian. Bima tadharu raihatuhu, dengan sesuatu yang aromanya tercium jelas. Asal lewat sereng, wah, orang nengok semua. Beda kalau cuman obat ketek. Artinya kalau nggak dia dideketin cium, nggak bau gitu loh. Makanya wewangiannya nggak jelas. Tapi kalau begitu disemprot terus keluar, orang nengok semua, ini hukumnya haram. Au muzayyanah, atau dalam keadaan berdandan menor, sampai orang itu jadi perhatiannya orang gitu loh. Bilibas, dengan pakaiannya, walau masturatan, walaupun itu tertutup.
Bihaitsu la yadharu syai'un min badanihi. Yang mana pakaiannya itu tidak menampakkan bagian dari tubuhnya. Walau biizni zaujiha in kana tamurru ala rijalil ajanib. Dan walaupun dengan seizin suaminya jika ia berlalu di hadapan para laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita pewangian berdandan walaupun seizin suaminya, walaupun keluar dengan suaminya, hukumnya haram. Kalau sampai wewangiannya menyebar, bikin perhatian orang, atau dandanannya menor, norak lah, kerudung tinggi, mata gede, asal orang lihat itu, wah, jadi perhatian, hukumnya haram. Milenial, mak sekarang begitu kan? Jadi hati-hati nih, walaupun keluarnya bareng gandeng. Kenapa? Orang yang lihat mesti akan nengok semua walaupun sama. Malah kalau bisa kapan mati suaminya itu. Buat tunggu jadah. Apalagi keluarnya sendiri, apalagi nggak pakai izin suami. Kalau anak perawan haram, mau izin mau nggak izin mau haram, nggak wewangian nggak dandan kalau anak perawan. Kalau keluar rumah nggak boleh. Kalaupun dilepaskan maka orang tuanya yang berdosa. Maka ini pun suaminya yang kena dosanya. Jadi seorang istri itu salahnya seberapapun suaminya ikut nanggung. Tapi suami dosanya seberapapun istri nggak nanggung. Maka enaknya istri punya suami begitu. Kalau ada istri minta cerai bego gitu. Hah? Iya dong. Hatta suaminya kayak Fir'aun. Coba. Siti masih toh di Asia sih, coba. Punya istri kayak siapa? Fir'aun, coba. Tapi nggak diminta cerai, nggak. Dan dosa-dosanya dia ditanggung sama. Kalau ada istri kok minta cerai sama suaminya, hanya gara-gara suaminya nggak kerja, hanya gara-gara suaminya kurang ngasihnya minta cerai, wah ini rugi yang luar biasa. Kalau perlu kamu bayar suami kamu, tolong saya jadi istri kamu, sehari cepet buat kamu. Yang penting dosa saya tanggung. Mau nggak ente? Tanyanya jangan kamu suami istrinya dong, lo mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena dia perhitungannya nggak ngerti azabnya bagaimana. Bagaimana azabnya suara perempuan, bagaimana azabnya wewangian keluar, bagaimana azabnya berdandan, bagaimana dia nggak mikir itu. Ini mikir, oh rugi dong gue ngasih, kamu kalau mau ngasih gue, ini nggak seimbang. Apa? Tuker-tukernya nggak seimbang maksudnya. Kalau saya wajib nyatah kamu itu cuma nafkah, tapi kak saya nanggung kamu dosa kamu suruhnya gua yang nanggung. Mestinya balik, gua nanggung dosa kamu nanggung saya, itu baru namanya balance.
Tapi kan enggak, ini suami punya tanggung jawab. Dia wajib ngasih nafkah dan dia wajib nanggung dosa. Kok sampai ada suami diceraikan istrinya, ini istrinya kebangetan kan. Ini diantara nasihatnya Mbah Mun, Mbah Zubair, nasihatnya kepada santrinya begitu. Santrinya datang ngeluh, "Mbah, suami saya begini, ceritakan. Makasih Mbah, nggak jadi cerai, pulang lah. Karena diceritakan betapa untungnya dia, begitu loh, punya seorang suami, walaupun ada kekurangannya. Ini suami yang menanggung dosanya. Qala Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu itu menetap di rumah kamu. Ilzamna buyutakunna, maksudnya menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Wakila aikunna ahla wakarin wasukunin, dan dikatakan satu pendapat maksudnya adalah jadilah kalian para wanita sebagai pemilik ketenangan dan pemilik ketentraman di dalam rumah. Makanya dalam kitab tasawuf itu haram makruh seorang laki-laki minta istri. Ya Allah, berikan saya istri, hukumnya makruh. Pernah minta kamu? Ya Allah, berikan saya anak, hukumnya makruh. Ya Allah, berikan saya pekerjaan, hukumnya makruh. Punya dagangan, ya Allah, mudah-mudahan laku, makruh. Karena kamu minta sesuatu yang kamu nggak tahu akan baik atau enggak. Harusnya bagaimana? Mintanya yang jelas-jelas akan pasti baiknya. Ya Allah, berikan istri yang cantik, solehah, cahaya mata. Nah, jelas baiknya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halalan thayyiban. Bukan ini, bukan dari mana saja. Begitu loh. Karena Allah mampu ngasih kamu dari mana saja. Enggak, ini ya Allah mbok laku ya Allah. Seharian enggak laku-laku ya Allah. Hukumnya apa? Makruh. Jadi minta sesuatu yang kalau Allah kasih, kamu nggak ngerti ini akan baik atau enggak. Kamu lihat mobil bagus, ya Allah pengen punya, makruh hukumnya. Kamu lihat rumah bagus, ya Allah pengen punya, makruh hukumnya. Lah makruh kalau dikabulkan jadinya apa? Istijroh. Jadi doa itu juga dituntun dengan sesuatu yang benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Quran ngajarnya begitu kan. Kalau cuma minta anak doang, minta istri doang, hukumnya harus ada kejelasan. Kalau dikasih jelas manfaat gitu loh. Rabbi zidni ilman fahman. Kalau cuma ilmu doang bagus. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa pada untuk amal berbuat baik. Sampai nanti minta panjang umur, hukumnya makruh. Minta sehat, hukumnya makruh. Kecuali sehat yang bisa dipakai untuk taat, umur panjang untuk ibadah. Sampai nanti husnul khotimah belum cukup juga. Orang semua rata mintanya ya Allah, ya Allah. Belum cukup kata para sufi. Kenapa? Banyak orang husnul khotimah masuk neraka. Kenapa? Dosanya belum selesai sih. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam, tapi kan masih punya dosa. Walaupun Islam tetap di. Jadi husnul khotimah bi ghairi hisab, sempurna namanya begitu.
Begitu minta kok tanggung amat ini mintanya. Gitu mintanya. Paket komplit. Paket komplit. Hemat sedap itu. Terus wala tabarrajal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias dengan tingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kayak apa? Ente lihat film The Message itu kan, film Rasulullah. Coba lihat bagaimana gambarannya orang-orang kaya Arab dulu. Udah menor, dandanannya, minyak kemana-mana, baunya, pakaian glongsor, serba. Ini jangan kamu berdandan seperti itu, gitu loh. Ini orang-orang orang-orang Islam itu disunahkan pakai bajunya hitam, terus panjang. Kenapa? Hitam itu nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Hitam itu tidak ada sedep-sedepnya gitu dipandang loh. Orang kalau pakai hitam ya sudah, orang lihatnya, iya, kayak orang lihat burung gagak lah gitu. Apa ini? Ya nggak menarik gitu loh maksudnya. Pakai hitam-hitam cadar cuma matanya doang Begitu buka, ini punya saya baru. Di luar harus tutup. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita supir-supir di Saudi itu sudah nganter bos-bosnya, ya rapet dari rumah, rapet masuk mobil, rapet. Begitu sampai ke tempat acara, keluar masuk, serumah telanjang semua. Wah, kayak anting segini gelang dipakai. Tapi di dalam rumah perempuan semua, artinya pakaian yang terbaik dipakai, pakaian gitu. Waktu keluar dari situ, tutup lagi rapet. Memang itu ujiannya buat laki-laki sono. Nanti kalau biasa lihat perempuan rapet itu kukunya buka aja ini, masya Allah, kukunya buka aja ini luar biasa. Apalagi kena angin, wah, nengok semua. Mata nggak ketip. Tapi kalau ente bisa lihat orang terbuka, ya biasa aja. Nggak terus, enggak. Kalau sudah tertutup, ini ujiannya begitu. Terbuka lihat yang tertutup malah bingung. Pinginnya Terus yang ke-52 wasihru. Maka jangan kalian menggunakan sihir. Hukumnya haram menggunakan sihir. Sihir itu apa? Wa huwa lughatun secara lughat sarfu syai'an wajhih. Sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari jalan yang semestinya. Kalau memalingkan sesuatu dari jalan yang semestinya. Wajahnya laki-laki dibikin perempuan, namanya disihir itu. Dipalingkan gitu loh, ke jalan yang tidak mestinya. Pakai pakaiannya pakaian laki-laki padahal dia perempuan. Ini namanya dipalingkan kepada jalan yang tidak semestinya. Wal istilah, adapun istilah muzawalatun nufsi al khabithah bi aqwalin wa af'alin yansha'u anha umurun kharikun lil adah. Kalau istilah dukun, istilah sihir menurut istilah agama adalah praktek penghilangan nyawa yang dengan cara keji,
melalui berbagai macam mantra dan berbagai perbuatan yang dapat timbul darinya berbagai kejadian yang luar biasa. Itu namanya sihir. Jadi salah satu khawarikul adah yang tujuannya digunakan untuk menghilangkan nyawa. Wa madhabul ulama inau hakun walau haqiqatun. Dan madhab ulama adalah bahwa sihir itu adalah nyata dan baginya memiliki hakikat, memiliki kesejatian. Ini kata ulama fikih maksudnya. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan pendapat Mu'tazilah, haitsu qalu innahu takhyilun wa tamwitun. Sungguhnya sihir itu adalah pemicuan daya khayal, ilusi dan pemolesan atau halusinasi. Wa anahu yaktulu wa yumridu wa yufarriqu wa yajma'u wa ghairu dzalik wa ta'thiru dzalika minallahi ta'ala. Ini ahli sunnah ini. Dan sungguhnya sihir itu dapat membunuh, dapat membuat sakit, dapat memisahkan suami istri, dapat menyatukan yang tidak berjodoh dan sebagainya. Namun pemberi pengaruh, pemberi hasil dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sihir itu perbuatan kita. Manusia punya perbuatan. Kamu ya punya perbuatan macul, malu, gergaji, apalagi makan, motong, jalan, itu perbuatan kita. Tapi pemberi hasilnya adalah Allah. Maka begitupun orang yang berdoa dengan mantra untuk mencelakai orang lain, itu doanya saja haram hukumnya. Doa untuk mencelakai orang lain, ya Allah, bubarkanlah perkawinan dua orang ini ya Allah. Sudah bubar untukku perempuannya ya Allah, itu hukumnya haram namanya. Kurang ajar yang begitu itu. Jadi berdoa tentang yang haram, berdoa tentang membuat yang maldoro, itu doanya saja nggak usah diijabah, nggak usah, apalagi diijabah oleh Allah, dibubarkan perkawinannya atau sampai dia mati, kemasukan paku, kemasukan palu, kulkas masuk kemari, kan repot. Magic jar sekali ya. Jadi kos-kosan. Ini sihir ini sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Hingga di antara fitnah Nabi Sulaiman apa? Ketika Nabi Sulaiman meninggal, oleh iblis ditaruh buku-buku mantra di bawah tempat tidur Nabi Sulaiman. Diberitakan Nabi Sulaiman itu sakti gara-gara mantra itu, maka buat rebutan banyak orang. Itu tipuannya iblis untuk menipu. Maka turun malaikat Harut wa Marut. Jadi asalnya ilmu itu diajarkan malaikat. Dan malaikat ketika mengajarkan, ini yang saya ajarkan fitnah. Hati-hati kamu pegang ini. Kalau kamu nggak bisa kuat pegang ini, akan jadi maldoroh buat kamu. Artinya cukup pakai modal telur asin, kamu tulis, orang yang nggak kenal bisa pacaran, bisa kawin. Modal telur asin, suami istri kamu tulis, cerai. Kan enteng, modalnya telur asin.
atau modelnya yang lain, lepek, nampan, tulis. Ini dengan mantra-mantra seperti itu tuh hukumnya haram apabila tidak bisa kita pakai untuk jalan yang benar. Nah, yang meyakini bahwa sihir itu dari dirinya para dukun, hukumnya udah syirik, udah dosa syirik, udah dosa baca mantra-mantra, i'tiqadnya syirik kepada Allah, menganggap ada kekuatan yang terjadi selain Allah. Ini bahaya ini. Jadi bukan kita nggak percaya sihir, jangan saya mau nggak percaya sihir. Santet aja lo, mau gue santet lo gitu. Jadi sihir itu ada, tapi asarnya yang nggak ada gitu loh. Bekasnya itu Allah yang menimbulkan, bukan bekasnya itu terserah dia, bukan. Allah yang menghasilkan bekas. Orang ini doa kepada apa? Kepada pemujaan, dia pakai setan, dia pakai berdoa kepada yang lain, kemudian dikabulkan oleh Allah. Allah jadikan orang itu sakit, orang itu mati. Allah yang menimbulkan asar, bukan sihirnya, bukan mantranya, bukan jimatnya, bukan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah disihir. Rasulullah pernah disihir, kena, ya kena. Tapi Allah jadikan sihir itu menjadi sihir yang paling ringan. Tadinya sihir yang paling berat, mematikan, begitu kena Rasulullah jadi yang paling ringan. Nah, orang yang lihat itu enggak mati, enggak. Wah, bukan orang kamu. Belum ada yang gagal saya sihir, baru kamu yang gagal saya sihir. Artinya kita disuruh mengiktikadkan bahwa sihir itu tidak punya asar. Adapun kok Nabi terkena, Allah mau menunjukkan Nabi itu dilindungi oleh Allah, gitu loh. Artinya apa yang ditimpakan kepada Rasulullah itu Allah yang menjadikannya, bukan tukang sihir itu, bukan. Allah jadikan Rasulullah pusing, Allah jadikan Rasulullah kepalanya sakit. Dari sihir yang paling kuat berubah jadi sihir yang paling ringan. Sihir yang paling ringan itu apa? Lihat orang kayak istri kamu gitu loh. Lihat kertas kayak bulu, itu sihir yang paling ringan itu. Fata Morgana gitu loh. Setelah itu hilang, sudah hilang, nggak ada bekas apa-apa lagi. Nggak terus apa jadi sakit atau luka, nggak ada. Itu sihir yang paling ringan. Nah, kamu kan sering lihat film-film disihir terus joget sendiri, apa itu halusinasinya begitu. Itu sihir yang paling ringan. Kasih ular kamu takut, lihat gambaran ular, ini hukumnya haram. Wa huwa kabiratun inda Syafi'i, maka hukumnya praktek persihiran itu dosa besar menurut Imam Syafi'i. Wa kufrun inda bakil a'immah, dan kafir kata ulama yang lain. Makanya para dukun itu Syafi'iyah rata-rata, biar nggak kafir. Kalau dia pakai madhab lain hukumnya kafir. Jadi kan tekun Islam, Syafi'i Pak, nggak kafir. Kenapa? Karena urusan amaliyah gitu loh, bukan urusan i'tiqadiyah. Wa wa mahmulun alama idza i'tiqada ta'siruhu min ghairillah fa yakunu kufrun bittifaq. Dan praktek sihir ini diasumsikan atas suatu kasus yang apabila praktek pelaku sihir itu meyakini pengaruhnya bukan dari Allah, maka hukumnya
kafir. Itu masalahnya gitu loh. I'tiqad. Kalau sudah meyakini bukan dari Allah hasilnya hukumnya kafir. Kalau masih meyakini datang dari Allah, dia berbuat jahat hukumnya dosa. Mendoakan orang lain sakit, mendoakan orang lain celaka, kerjaannya bangkrut, tokonya bangkrut. Hukumnya apa? Haram. Ketika meyakini ini gua santet kekuatan dari jenglot, hukumnya kafir, syirik kepada Allah. Wa amma idza i'tiqada anna Allah ajra adatahu bil khalqi umuri inda qiraatil gharaimi fala yakfur. Apabila pelakunya meyakini bahwa Allah memberlakukan sunnatillah dengan menciptakan berbagai macam mantra yang ketika dia baca Allah menjadikan hasil dari mantra itu, maka dia nggak kafir gitu loh. Jadi dianggap mantra-mantra itu punya apa sebagai doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Artinya Allah pula yang mengabulkan itu semua, maka ini tidak sampai pada kafir. Khilafan lintifaqil Mu'tazilah, beda dengan kesepakatan Mu'tazilah ala kufrihi. Kalau Mu'tazilah kufur, gak ada cerita. Afadahu as-Suhaimi wa Syarqawi. Ini riwayat diambil dari Imam Suhaimi dan Imam Asy-Syarqawi. Jadi ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan prakteknya saja sudah kafir. Ada yang mengatakan prakteknya hanya haram, nggak sampai kafir. Beda dengan i'tiqadnya atau keyakinannya. Kalau keyakinan meyakini itu berasal dari selain Allah, ada jenglot, ada apa? Menyan, ada iblis, ada jin-jin dipanggil. Makanya kalau sudah jadi dukun, maka biasanya nggak Islam. Kalau Islami cuman KTP tertulis sebagai orang Islam, tapi yang nggak punya aktivitas Islam nggak ada, gitu loh. Makanya orang-orang dulu wali-wali songo itu rata-rata ketika datang kemari lihat Indonesia isinya ya mantra, klenik semua sudah isinya. Terus gimana? Ya nggak dihalangi, baca aja nggak apa-apa, tapi belakangnya tambahin barakah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nambahin doang dikit. Ini semua berkahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka boleh baca nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kamu sampai kasih itu kafir kamu. Gitu loh. I'tiqad kamu susah. Jadi apa? Ada pendapat dari Ahlu Sunnah, ada pendapat dari Qadariyah atau Mu'tazilah. Ahlu Sunnah punya dua pendapat, Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya. Imam Syafi'i paling mudah, paling ringan masalah ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, segala macam kejahatan makhluknya Allah. Allah lindungi kita semuanya hingga kita bisa tetap iman kepada Allah, kuat i'tiqad kita, kuat hati kita, mudah beramal soleh, hingga kita bisa sampai mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda akhiri hayatina. Dan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa anana asrabna la ladha asrafna wa tub alaina tauba tarsili kulli hauba wa sulana aurati wa amini rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعز صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.